Selamat pagi, saudara-saudari semuanya. Pada hari Senin 1 September 2025, kita bertemu lagi di Siap Sapa Iman di awal pekan. Pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum." Dan katanya lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah orang-orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, pada Injil hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus datang kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Ia masuk ke sinagoga membaca kitab Yesaya dan berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku." Awalnya semua orang kagum akan Yesus
saat menyatakan nubuat tersebut telah digenapi. Namun, akhirnya hati mereka berubah. Orang-orang ini justru menolak Yesus. Di sini kita belajar dua hal penting. Pertama, firman Allah sering menantang kenyamanan kita. Orang Nazaret ingin Yesus menjadi penyelamat sesuai dengan harapan mereka. Mungkin menyelamatkan secara politik atau hanya kepentingan bangsa mereka. Tetapi Yesus datang membawa keselamatan untuk yang lebih besar, tidak hanya untuk orang Israel tetapi untuk semua bangsa. Begitu pula kita datang, kita hadir, kita menerima Yesus dengan keinginan kita. Yang kedua, Yesus mengundang kita dengan hati dan tanpa syarat. Yesus hadir bukan hanya untuk orang dalam, bukan hanya untuk orang-orang kalangan tertentu, tetapi untuk semua orang. Inilah kabar gembira Injil. Allah tidak terbatas, Ia hadir untuk yang miskin, tertindas, tapi untuk semuanya, semua bangsa. Maka, marilah kita renungkan pada awal pekan ini, apakah kita sudah benar-benar siap menerima Yesus apa adanya. Salam siap, salam Scientia et Labora.